Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan oleh Kepala LPPM Unmuh Jember sekaligus membuka acara pada pagi hari ini, yang saat ini akan diwakili oleh Ketua Rekognisi Afan Bagusmananda MSc. Pada beliau disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember, Ibu Juwaria. Yang terhormat Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian LPPM, Bapak Cahya. Yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini, Mas Jalil begitu. Yang saya hormati juga anggota tim LPPM yang lain, dan yang kami banggakan Bapak Ibu dosen yang telah sempat dan telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada acara sosialisasi panduan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal tahun 2004-2025. Insya Allah ada sekitar 67 dosen begitu. Alhamdulillah secara antusias ini lebih banyak dari sosialisasi matching fund kemarin begitu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara online pada kesempatan yang insya Allah mulia ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, jadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Muhammadiyah Jember mengadakan sosialisasi hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini. Yang pertama memang mengacu pada Permendikbud begitu di pedoman nomor 44 tahun 2015 dengan tujuan mengembangkan penelitian unggulan yang spesifik guna meningkatkan kapasitas penelitian, meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat, baik secara internasional, baik secara nasional dan juga insya Allah bisa lebih luas ke arah internasional, insya Allah begitu. Untuk mencapai tujuan dan standar penelitian tersebut, kami mendorong para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian ini dengan menggunakan dan memaksimalkan sumber dana internal ini guna mendukung peningkatan kinerja dosen, daya saing lembaga, dan mungkin juga insya Allah aspek kesejahteraan bagi para dosen. Besar harapan kami agar semua dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember dapat merencanakan, melaksanakan, dan menghasilkan luaran penelitian berdasarkan tema Renstra Penelitian Unmuh Jember. Jadi beberapa tema Renstra Penelitian Unmuh yang telah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya dan insya Allah akan tetap berlanjut di tahun ini, diantaranya ada ketahanan pangan, ada energi baru terbarukan, kemudian ada infrastruktur berkelanjutan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan pelayanan masyarakat, hukum dan kebijakan publik, ada sosial humaniora, kemudian ada ekonomi kreatif, keagamaan dan peradaban Islami. Serta diharapkan dari sosialisasi ini semoga bisa menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember untuk bisa memahami proses pengajuan proposal hibah internal ini agar menghasilkan proposal yang berkualitas, yang inovatif, gitu, sehingga diharapkan dapat menghasilkan dan meningkatkan target luaran hasil penelitian ataupun pengabdian ini nantinya. Terima kasih begitu kepada tim LPPM Universitas Muhammadiyah Jember yang telah menyelenggarakan acara ini.
Jadi acara pengimplementasian dari 2 poin penting catur dharma begitu. Ada penelitian dan pengabdian. Terima kasih juga telah menyelesaikan buku pedoman penelitian dan pengabdian internal baik kepada tim yang saat ini diberi amanah maupun kepada tim yang sebelumnya. Jadi di sini ada Bu Siti Nur Samsiah juga, ada Pak Bagus Setia Rentiarna juga begitu. Serta yang terakhir begitu, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah sempat hadir pada acara sosialisasi ini. Semoga bisa terus bertahan sampai acara ini berakhir. Semoga acara ini penuh dengan keberkahan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Dan karena tadi amanahnya adalah sekaligus membuka acara ini, saya izin membuka acara pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Afan Bagus Mananda. Acara selanjutnya yakni acara penutup setelah serangkaian acara dari awal hingga akhir. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya selaku MC. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya akan kembali serahkan kepada moderator Dr. Fauziah SHMH, kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Mbak Intan atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember, Ibu Dr. Juwariah MSI, yang terhormat Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Ners Cahyatri Bagus MKep, yang terhormat Kabid Rekognisi Bapak Afan Bagus Mananda MSc, serta tak lupa para peserta sosialisasi panduan hibah riset dan pengabdian internal tahun akademik 2024-2025 yang saya banggakan. Alhamdulillah, kata itulah yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini, karena dengan nikmat sehat, nikmat sempat, kita masih bisa mengikuti acara sosialisasi panduan hibah riset dan pengabdian masyarakat hibah internal. Semoga nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti sampai selesai. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri teladan kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara sosialisasi panduan hibah ini, hibah riset dan pengabdian masyarakat internal, ini ada 2 pemateri atau 2 narasumber. Narasumber yang pertama terkait dengan tema sosialisasi panduan hibah internal tahun akademik 2024-2025 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Juwariah MSI. Kemudian narasumber yang kedua, bagaimana untuk panduan aplikasi BIMA, ini yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Jalil, SPMP. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara sosialisasi dimulai, mari kita sambut 2 narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Dr. Juwariah dengan tema sosialisasi panduan hibah internal. Monggo Bu Juju, ini mungkin nanti Bapak Ibu tolong untuk diamati apa saja syarat-syarat pengusul hibah, karena ini panduan berbeda dengan tahun sebelumnya. Kemudian
Untuk tipe-tipe riset juga berbeda dan juga pendanaannya ini juga harus teliti dan jeli nanti apakah sudah bisa masuk sebagai syarat pengusul dan juga bisa mengakses dana yang lebih besar sesuai dengan jabatan fungsional Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu pengantar dari saya. Monggo Bu Dr. Juwariah, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Fauzia selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat tim LPPM yang sudah mempersiapkan acara ini dengan penuh semangat ya, jauh sebelum hari ini mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian kepada Bu Fauzia selaku moderator, kemudian kepada Bapak Ibu dosen yang hadir di Zoom pada hari ini. Hibah internal di tahun 2024-2025 ini ada beberapa perbaikan dan perubahan. Hal ini kita lakukan hanya ada beberapa hal karena yang pertama karena ada hasil dari audit AMI ya, dari audit AMI yang kita lakukan tahun sebelumnya itu yang pertama dari masukan dari tim audit AMI itu adanya skema internasional yang pertama, yang kedua ada kelompok riset ya. Jadi di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ada dua skema yang kita tambahkan, yaitu skema internasional dan ada kelompok riset. Kelompok riset ini bisa nanti penjelasannya akan saya rinci kemudian ya. Yang kedua kebutuhan lembaga ya. Kebutuhan lembaga ini karena kita tahu Sintaskor ini LPPM berusaha untuk tetap pada klaster utama. Ketika Sintaskornya turun, maka kita akan turun di klaster Madya. Yang kita tidak inginkan ya, karena itu merupakan rapot merah buat LPPM ketika klasternya akan turun di klaster Madya. Jadi kita akan mempertahankan di klaster utama ini. Untuk itu, maka sosialisasi pendanaan di tahun ini juga akan menyesuaikan dengan keinginan kita untuk kebutuhan lembaga. Baik, saya share saja ininya. Ya. Nah, ini sosialisasi hibah penelitian dan pengabdian mandiri atau internal. Yang pertama adalah program pendanaan penelitian ini meliputi ada penelitian dan pengabdian. Di dalam penelitian itu ada 6 skema, yaitu riset utama, riset madya, riset pemula, yang keempat riset perintis, yang kelima riset kolaborasi internasional, dan yang keenam kelompok riset. Jadi yang awalnya hanya sampai 4, riset utama sampai riset perintis, sekarang ada 2 penambahan, riset kolaborasi internasional dan riset yang keenam ada kelompok riset. Kemudian yang di program pendanaan pengabdian meliputi program kemitraan masyarakat atau seperti biasa ya, yang ada penambahannya di program kemitraan masyarakat kolaborasi internasional. Jadi ada 3 penambahan, riset kolaborasi internasional dan pengabdian kolaborasi internasional, dan yang ketiga adalah kelompok riset. Nah, riset utama ini yang mengakses untuk mengakses riset utama itu adalah mereka yang sudah tim peneliti minimal 2 orang, 1 ketua dan 1 anggota, melibatkan 2 orang mahasiswa. Ketua peneliti minimal berpendidikan S3 dengan JAVUM LK atau lektor kepala dan memiliki Sintaskor
minimal bidang eksakta 150 dan bidang sosial humaniora 100. Ya. Jadi ini kita masukkan ke Sinta skornya karena ini kembali lagi karena kebutuhan lembaga. Luaran wajib riset utama, yang pertama jurnal terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 atau jurnal internasional terindeks Scopus atau buku ajar atau referensi ber-ISBN dari penerbit IKAPI dan diharapkan dapat mengajukan HAKI. Nah, anggaran maksimal untuk riset utama ini 17,5 juta. Jadi ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, berikutnya adalah riset madya. Riset madya ini bagi mereka yang tim penelitinya minimal 2 orang atau 2 orang ya, satu ketua dan 1 anggota, melibatkan 2 mahasiswa. Ketua peneliti minimal berpendidikan S2 dengan Javung lektor atau berpendidikan S3 dengan Javung asisten ahli dan memiliki Sinta skor bidang eksakta 100 dan bidang sosial humaniora 50. Ini perlu diketahui Sinta skornya bukan Sinta skor yang overall tapi 3 years ya. Luaran wajibnya untuk riset madya, jurnal nasional terakreditasi Sinta minimal Sinta 3 atau 4 atau buku ajar atau referensi ber-ISBN dari penerbit IKAPI dan diharapkan dapat mengajukan HAKI. Anggaran untuk riset madya ini maksimal 10 juta. Ya. Berikutnya adalah riset pemula. Di riset pemula ini tim peneliti minimal 2 orang, sama ya, melibatkan 2 mahasiswa. Ketua peneliti minimal berpendidikan S2 dengan Javung asisten ahli dan memiliki Sinta skor triasnya 50. Ini untuk yang riset pemula. Dan yang terakhir untuk yang ini luarannya adalah jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 atau 6 atau buku ajar referensi ber-ISBN atau dari penerbit IKAPI dan diharapkan dapat mengajukan HAKI. Anggarannya maksimal 5 juta. Ini untuk riset pemula. Nah, berikutnya riset perintis. Yang terakhir, yang ke skema yang keempat, riset perintis ini sama ya, 2 orang melibatkan mahasiswa, ketua peneliti minimal berpendidikan S2 dengan Javung tenaga pengajar yang memiliki NIDN. Nah, di riset perintis ini tidak dikenakan kewajiban untuk memiliki Sinta skor ya. Jadi bagi dosen yang pendidikan S2 dan ini untuk bagi mereka yang masih TP atau yang masih belum memiliki Javung dan Sinta skornya masih belum tinggi. Luaran perintis jurnal nasional ber-ISBN anggaran maksimal 3 juta. Nah, ini ada riset kolaborasi internasional. Tim penelitinya 3 orang atau lebih, melibatkan 2 mahasiswa, diupayakan satu rumpun baik ilmu yang eksakta maupun sosial humaniora. Ketua peneliti minimal berpendidikan S2 dengan Javung lektor atau berpendidikan S3 dengan Javung asisten ahli, memiliki Sinta skor minimal 150. Ini yang kolaborasi, yang riset kolaborasi internasional. Ini yang maksudnya Sinta skor 3 years ini yang pengusulnya ya. Luaran riset kolaborasi internasional, jurnal terakreditasi Sinta 1 atau jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2 atau buku referensi, buku ajar dari penerbit IKAPI diharapkan dapat mengajukan HKI dan anggaran maksimal 30 juta untuk riset kolaborasi internasional. Berikutnya, kelompok riset. Kelompok riset ini tim peneliti beranggotakan 4-6 orang. Tim peneliti terdiri dari 1 prodi ataupun lintas prodi selama masih dalam skop yang sama, baik eksakta maupun sosial humaniora. Melibatkan 2 orang mahasiswa, ketua minimal berpendidikan S2 dengan Javung lektor atau berpendidikan S3 dengan Javung asisten ahli dan Sinta skornya 150. Triasnya.
Nah, luaran skema kelompok riset ini jurnal terakreditasi Sinta atau Sinta 1, Sinta 2 atau jurnal atau Scopus atau buku dan anggarannya maksimal 20 juta. Program pendanaan pengabdian meliputi pendanaan PKMS ya dan pendanaan PKM kolaborasi internasional. Jadi ada di internal maupun internasional. Nah, pendanaan kemitraan ini tim pelaksananya 2 orang atau lebih, bisa 1 lintas melibatkan 2 mahasiswa pengusul memiliki Sintaskor 50. Ketua pelaksana minimal berpendidikan S2 dan berstatus pengajar TP yang memiliki NIDN. Luarannya PKM ini adalah 6 juta. Nah, program kemitraan yang kolaborasi internasional ini tim pelaksana terdiri dari 2 orang, pengusul terdiri dari 2 disiplin keilmuan yang berbeda. Pengusul skor Sintanya 100, anggotanya terdiri dari dosen, PT, luar negeri dilampiri MOU, ketua pelaksana minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional, lektor, atau berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional asisten ahli. Luaran PKM internasional ini jurnal terakreditasi Sinta atau internasional atau buku ber-ISBN, anggaran maksimal 30 juta. Nah, ini timeline hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini, sosialisasi sekarang, kemudian unggah proposal ini 19 Oktober sampai dengan 15 November. Ya, ini perlu dicatat Bapak Ibu, 19 Oktober sampai dengan 15 November. Ada sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan proposal hibah internal. Kemudian setelah tanggal 15 November ini ada seleksi proposal oleh reviewer tanggal 20 sampai 25 November. Kemudian pelaksanaan kegiatannya 4 Desember sampai dengan 4 April. Kemudian ada monitoring dan evaluasi kemajuan tanggal 5 dan 6 Maret ya. Kemudian ada tanda tangan kontraknya 2 dan 3 Desember dan pengumuman pemenangnya tanggal 28 November. Jadi terakhir tanggal 15 November, nanti pengumuman tanggal 28 November setelah seleksi dari tim reviewer. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Dr. Juwaria atas paparannya terkait dengan panduan hibah riset dan pengabdian masyarakat pada tahun akademik 2024. Ini sudah jelas tadi untuk persyaratannya dan juga luarannya, pendanaannya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan dalam sesi pertama ini saya buka, atau termin pertama saya buka 3 penanya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Saya Bu Fauziah. Monggo Pak Dr. Dwi, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pada LPPM yang mau menerbitkan panduan baru ini untuk memberikan bimbingan bagi kita semua supaya kita lebih terarah. Yang saya tanyakan praktis saja mengenai luaran, ya, misalkan itu luaran wajib riset utama. Kalau itu luarannya kan sampai 5, ya. Itu kalau atau berarti misalkan di pertama jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, kemudian atau lagi Scopus atau lagi buku ajar. Kalau buku ajar saja nggak apa-apa berarti ya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Dwi. Ini atau memang bukan dan ya. Ya, Beda itu nanti konsekuensi hukumnya. Monggo Bu Dokter Juwaria. ya. Dengan, Sebenarnya kita luarannya itu diharapkan jurnal ya Pak ya. Jurnal yang pertama. Kalau buku ajar diharapkan itu tambahan, luaran tambahan. Tapi luaran wajibnya jurnal Sinta 1 boleh, Sinta 2 atau ya, atau Scopus, nah, atau buku ber-ISBN. Tentunya bukunya IKP sudah proses sampai publish, bukan hanya draft, bukan hanya masih proses, tapi sudah terpublish dan sudah ber-ISBN. Kira-kira gitu Pak Dwi. Ya, menurut saya bukan terlalu bagaimana begitu. Kalau memang kita riset itu yang penting kan luarannya. Jadi kalau atau itu 1, 2, 3, 3 ke 4 itu untuk buku ajar itu jangan atau. Nanti enak yang meneliti gitu loh, Bu. Bukan saya membela Unmu, enggak. Iya, baik, Pak. Nah, itu kalau 1, 2, 3 atau nggak apa-apa, kemudian dan atau diharapkan ada buku ajar atau referensi. Saya pikir begitu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Mungkin luaran utama sama luaran tambahan mungkin kalau sesuai dengan DRTPM. Oke. Monggo Bu Dr. Nul Komaria kayaknya raise hand tadi. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat atas panduan terbarunya. Kemudian ditunggu untuk RIP-nya ya, Bu ya. RIP-nya untuk Unmu sudah berakhir 2024. Kemudian alhamdulillah sudah ada skim yang baru. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk skim kolaborasi riset kolaborasi internasional itu apakah harus melakukan riset di luar negeri atau bagaimana, Bu? Terus apa karena dinamakan riset kolaborasi internasional sehingga dananya 30 juta, apa begitu? Jadi bedanya dengan ini gimana? Kemudian untuk kelompok riset ini berarti kan dalam apa itu prodi alhamdulillah memang sudah ada ini ya. Maksudnya sudah dikelompokkan KKDK ya di tiap ini sehingga nanti bisa dalam satu prodi itu bisa ada beberapa ini kelompok riset. Oke. Nah, apakah kalau sudah riset kolaborasi internasional, nah ini yang tadi mungkin saya nggak dengarkan, boleh mengakses yang lainnya atau bagaimana? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Untuk skim riset kolaborasi internasional itu harus menggandeng dengan dosen di luar Unmu, ya, maksudnya di luar negeri, PT perguruan tinggi luar negeri. Jadi dan itu harus ada ditunjukkan MOU dan ada kalau misalnya nanti di aplikasinya itu anggota itu bisa mengklik seperti yang di DRTPM ya, sebagai anggota itu dia juga approve gitu. Jadi anggotanya adalah dosen dari perguruan tinggi luar negeri, bukan dari dalam negeri. Karena kita tujuannya untuk internasionalisasi. Ya, jadi bisa misalnya misalnya perguruan tinggi Muhammadiyah itu tuh perguruan tinggi luar negeri ya, atau Australia atau dimanapun di Malaysia atau di Filipina boleh. Jadi itu yang penting ada MOU dilampirkan dengan MOU dan nanti pada saat aplikasi ada dibuktikan dengan mereka tuh mengetahui gitu kalau dia sebagai anggotanya. Itu nih untuk yang riset kolaborasi internasional. Kalau yang riset kolaborasi yang riset kelompok riset itu memang ini sebagai
kita harus kan ada kebutuhan harus ada kita memiliki kelompok riset baik di tingkat prodi maupun di tingkat universitas, ya, maupun di tingkat prodi, fakultas atau universitas. Nah, ini di tingkat prodi bisa pendanaan ada di tingkat prodi. Nanti ke depannya diharapkan ini prodi ini memiliki kelompok riset dan ada pendanaan internal di prodinya masing-masing. Tapi untuk memotivasi ya, misalnya biar dosen itu bisa berkolaborasi dengan kelompok riset, bisa saja dia bergabung atau menggandeng dengan dosen lain di luar prodinya. Yang penting masih skopnya sosial humaniora atau skopnya eksakta, gitu. Yang penting masih dalam satu skop. Gitu gimana ya. Jadi misalnya Bu Nurul mau menggandeng dengan prodi di FISIP misalnya atau di hukum itu masih dimungkinkan untuk kelompok riset. Gitu. Anggotanya 4 sampai 6 orang gitu. Kira-kira gitu Bu Nurul. Ada yang kurang mudah-mudahan bisa dipahami. Terus bentar Bu Juju, Ya, mau. berarti kalau dari peneliti universitas Oh iya, satu lagi tadi pertanyaannya, apakah dosen itu boleh memilih beberapa skema dari 6 skema di penelitian itu. Jadi masing-masing dosen hanya boleh mengakses 2 ya, maksudnya satu skema dan misalnya 2 itu sebagai anggota misalnya. Ya, satu skema di dalam kelompok itu. Misalnya Bu Nurul kelompoknya di utama, ya sudah. Jadi Bu Nurul mengakses pengusul di skema utama itu. Tapi misalnya menjadi anggota boleh gitu. Di skema yang lain. Kira-kira gitu. Ya. Biar semua dosen diharapkan bisa mengakses satu dosen satu penelitian gitu Bu. Itu aja dulu. Tapi kalau kelompok riset boleh ya, karena kan pengusulnya kan berkelompok banyak gitu. Boleh asal nanti siapa pengusulnya diatur sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok gitu. Kira-kira gitu Bu Nurul. Ya, Bu, masih ini terkait kolaborasi internasional. Itu berarti ada fasilitas di aplikasi Bima kita yang lain bisa mengokekan ya, seperti yang di Bima Kemendikbud. Iya, kita kalau tidak sampai ke sana minimal ada lampiran MOU kita kelompok itu membuktikan bahwa sudah bekerja sama dengan dibuktikan dengan lampiran MOU-nya itu. Ya. Ya. Nah, ini untuk Universitas Muhammadiyah Malaysia bisa nggak Bu misalnya seperti itu? Ya, Karena bisa kan Bu. sudah ada MOU antara rektor dengan sana. Ya. Berarti kita tinggal meminta MOU-nya Ya, dari rektor. betul. Yang penting kita bisa menggandeng dosen-dosen dari Muhammadiyah di sana, Bu. Kan itu namanya internasional. Bisa. Oh gitu ya, Bu ya. Iya, monggo. Selain Baik, umum terima begitu kasih banyak. Bu Cucu informasinya. Ya, baik. Terima kasih kembali Bu Nurul. Monggo yang lain. Monggo Pak Dr. Haris Hermawan sudah angkat tangan, sudah raise hand. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada riset internasional ini rupanya membawa motivasi baru bagi kami, Ibu Kepala LPPM. Pertanyaannya adalah tadi yang mungkin masih membatasi ya, itu ya universitas, harus universitas. Di mana satu pertanyaan riset kolaborasi, misalnya saya mengambil satu riset kolaborasi dan kemitraan. Kemudian di riset kolaborasi itu di luar negeri itu banyak orang-orang yang expert ya, meskipun tidak di universitas, misalnya mereka di asosiasi yang mengembangkan kepakarannya di bidang-bidang yang tidak di universitas gitu. Jadi di asosiasi itu ya Bu ya. Jadi bukan universitas. Misalnya di kita salah satunya kita dengan sekular bisnis gitu ya. Terus International Marketing Association itu mereka bukan dosen-dosen tapi expert di bidang-bidang itu. Itu untuk riset.
Nah, lalu untuk kemitraan juga apakah memang harus dosen di luar negeri itu? Karena para pakar itu ya juga di ini ya di bidang praktisi ya juga ya. Oke, terima kasih, mohon berkenan. Baik. Baik, monggo Bu Dr. Juwaria untuk segera dijawab. Terima kasih Pak Dr. Haris. Untuk sementara ini masih perguruan tinggi dulu Pak Haris. Nanti depannya mungkin kita akan mengembangkan ya untuk masukan-masukan yang akan datang. Jadi yang ini kan baru launching yang pertama, kita berharap ini jalan dulu dari dosen di perguruan tinggi yang nanti kita lihat evaluasinya bagaimana gitu. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, monggo Bapak Iskandar Umari, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Ibu, Bapak, Bu Jariah yang kami hormati, Fauzia, saya ingin menanya dan menegaskan kembali tadi. Agak masih belum terlalu paham saya penjelasan dari Bu Juwairiyah tadi masalah seorang dosen itu boleh mengakses penelitian, artinya boleh satu ketua dan satu anggota, mungkin itu tangkap apa pemahaman saya tadi. Nah, kemudian kan ada kelompok riset. Nah, kalau di pertanian di agrotek itu sudah ada, memang itu sudah resmi, kita SK waktu saya jadi dekan periode pertama itu sudah kita bentuk kelompok riset. Kalau nggak salah ada sekitar 7 kelompok riset. Jadi anggotanya sudah kita bagi berdasarkan kepakaran, itu ada sekitar 7 kelompok riset. Artinya kita akan, kalau ini kami bersyukur kalau memang universitas sudah memberikan ruang untuk penelitian kelompok riset. Insya Allah kelompok riset yang ada di agroteknologi itu bisa berkembang. Selama ini kita nggak bisa bekerja karena memang belum ada sumber pendanaan itu. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan, seandainya seseorang itu satu sebagai ketua, kemudian sebagai satu anggota pada skim yang berbeda tadi, kemudian dia juga menjadi anggota atau ketua di kelompok riset, itu diperbolehkan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Juju langsung saja. Ya, boleh Pak, boleh kalau kelompok riset boleh. Jadi tapi kalau kelompok skema yang di bawahnya, misalnya Pak Is kan masuk di kelompok utama karena lektor kepala dan sita skornya di atas 100 ya, itu bisa bisa menjadi ketua di kelompok skema utama, tapi juga bisa menjadi anggota di skema yang lain, tapi bisa juga pengusul di kolaborasi Pak. Kalau untuk kolaborasi masih boleh Pak. Tapi tidak boleh di skema madya, skema perintis, skema pemula dan perintis nggak boleh. Tapi satu saja di skema itu. Tapi kalau kolaborasi masih diperkenankan, karena itu kan kelompok. Tapi kalau kelompok kan biasanya kan banyak anggotanya. Jadi yang belum mengakses di skema itu ya diharapkan yang anggota kelompok itu yang bisa memenuhi persyaratan bisa menjadi pengusulnya gitu Pak. Diharapkan sih kalau bisa itu setiap dosen melakukan penelitian gitu sebagai pengusulnya, sebagai ketuanya gitu Pak. Jadi diharapkan semua dosen ilmu yang 319 ini disinta di data Sinta itu ada 319 orang dosen itu bisa mengakses penelitian ini sebagai minimal 1 di pengusul gitu Pak. Kira-kira gitu nih Pak Is. Terima kasih. Mungkin Bu ada tambahan. Oke lah, saya misalnya jadi ketua di kelompok riset utama, Bu. Oke. Nah, kemudian di KRIS itu ada kelompok riset namanya pemulihan tanaman. Dan di situ saya sebagai ketua kelompok KRIS, Bu. Nah, gimana kalau saya juga jadi ketua mengajukan di kelompok KRIS juga? Itu masih diperbolehkan nggak? Boleh Bu. Boleh Pak, maaf. Boleh, insya Allah boleh. Iya, kita di sana itu ada kelompok namanya pemulihan tanaman.
Insya Allah termasuk Mas Jalil itu juga itu anggotanya. Boleh, Pak. Nah, oke Bu, terima kasih. Oke. Baik, berikutnya monggo Bu Dr. Reni Umilasari. Nggih, matur nuwun Bu Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan ini Bu, apa namanya, melanjutkan pertanyaannya Bu Nurul Komariah tadi terkait tentang riset kolaborasi internasional. Pertanyaan saya, apabila kita berkolaborasinya lebih dari satu perguruan tinggi, apa diperbolehkan? Misalkan saya bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri satu, kemudian luar negeri satu, seperti itu, apa diperbolehkan? Kemudian untuk MOU-nya, apakah itu artinya kita harus menyiapkan 2 MOU dengan PT yang di dalam negeri sama yang di luar negeri? Dan Bu Fauzia. Baik, terima kasih Bu Reni. Monggo Bu Cucu langsung dijawab biar nanti jika ada pertanyaan yang sama biar lebih enak. Baik Bu Reni, untuk riset kolaborasi internasional ini ya bukan riset kolaborasi nasional. Kalau dalam negeri kan nasional, kita adanya kolaborasi internasional Bu. Jadi adanya ya perguruan tinggi luar negeri aja, dan kalau sudah mengakses satu ya sudah satu aja yang keluar negeri itu, karena kita acuannya kan internasionalisasi ini, bukan perguruan tinggi dalam negeri tapi perguruan tinggi luar negeri. Kira-kira itu. Enggak Bu, mungkin saya memperjelas lagi. Misalkan kita memang ada kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, tapi kita juga mau memasukkan anggota dosen dari dalam negeri tapi di luar Unmu Jember, itu apa diperbolehkan? Boleh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa Bu. Boleh. Tapi yang disebutkan tetap apa namanya hanya yang di luar negeri, mungkin gitu ya Bu ya? Yang penting pengusulnya kan Unmu, dosen Unmu. Namanya kan Nggih. kolaborasi. Yang kolaborasi itu boleh anggotanya dari Unmu boleh, dari dalam negeri boleh, dari luar negeri boleh, namanya kolaborasi. Tapi yang penting kerjasamanya itu dengan PT Yang luar negeri saja gitu ya Bu? Ya, gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Monggo. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan untuk terkait dengan pengusul riset dan juga luaran riset? Bu, saya masih ada tanya lagi, Bu. Monggo, Bu Nurul. Nyambung lagi, terima kasih. Bu, untuk tema penelitian itu, apakah boleh misalnya, kan kita sekarang ditarik ke ranting, misalnya bukan ranting, misalnya cabangnya boleh nggak Bu? Nah itu, karena itu kemudian karena kedepannya kan memang harus ranting, karena sekarang kemarin juga sudah ada peta jabatan itu kan terkait dengan ranting juga. Nah, apakah misalnya bukan ranting, misalnya cabangnya atau rumputnya boleh nggak? Nah itu, karena kalau di manajemen itu kan ada keuangan, ada pemasaran, ada SDM. Nah, kebetulan saya rantainya kan pemasaran. Nah, bolehkah saya meneliti manajemen yang misalnya keuangan, nah seperti itu. Karena pohonnya adalah manajemen. Oh, apa cabangnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu. Nah, misalnya silang boleh nggak Bu Cucu? Misalnya riset utama saya sebagai ketua, terus ada A itu anggota. Nah, di riset satunya A itu ketua, saya anggota, boleh nggak seperti itu? Nah, jadi masing-masing kan memang dua. Jadi kita bisa sebagai ketua apa dan anggota apakah haknya seperti itu? Karena selama ini misalnya saya jadi ketua, kemudian A ini jadi anggota. Nah, di riset satunya A anggota, tapi dia ketua, terus dia nyari anggota yang lainnya. Misalnya begitu boleh nggak? Nah, terima kasih. Baik, monggo Bu Cucu langsung dijawab. Misalkan saya ini di riset Madya, kemudian anggota saya misalkan nggak eligible, apakah juga boleh Bu? Nah, mungkin seperti itu ya Bu Nurul. Kan maksudnya gini, jadi saya di riset utama sebagai ketua, kan ada anggotanya A misalnya. Nah, A itu nanti bisa nggak jadi ketua di anggota Madya, tapi dia misalnya memenuhi, bisa nggak? Nah, seperti itu. Silang. Boleh, Bu Nurul. Karena untuk peraturan kemarin bisa seperti itu. Saya masih belum membaca lebih detail. Artinya setiap dosen itu mengakses satu sebagai pengusul itu di skema skema itu hanya sebagai pengusul satu skema, tapi sebagai anggota dia boleh. Satu. Gitu.
Ya, jadi siap. jadi Iya, dua paham sudah Bu ini Cucu. kan, Oke. yang keduanya boleh menjadi anggota. Yang terkait dengan eligible itu bukan seperti itu, maaf ya Bu Fauzia. Jadi yang anggota itu bebas gitu, maksudnya boleh tidak Betul. terikat dengan sintas skornya. Yang penting pengusulnya yang Oh, sintas skor pengusulnya. itu. Siap. Jadi kalau sebagai Oh, anggota itu yang penting bebas. ketuanya ya Bu Cucu Ya, ya. Nah, ketuanya Ya. yang yang penting eligible. pengusulnya Siap. Bu. Siap. Jadi kan jelas kalau gini ya Bu ya. Iya. Takutnya anggotanya juga harus memenuhi itu. Nah, Iya, seperti itu. betul. Karena Ya, seperti di RTPM ya, Bu Nurul. karena kan ada saya juga sama dengan Bu Nurul sebagai reviewer, saya pernah mereview salah satu dosen setiap tahun mengakses dana internal, tapi sintanya nggak naik-naik gitu. Jadi apakah dia publis nggak sih selama ini bertahun-tahun itu? Itu perlu diteliti Bu. Nah, jadi dengan adanya Sintaskor ini, dia akan mengupdate atau merawat Sintanya dengan baik. Ini yang diharapkan oleh lembaga. Jadi semata-mata Sintaskor ini hanya untuk kebutuhan lembaga. Kira-kira gitu, gitu. Ya, terima kasih Bu Cucu. Monggo Bapak Ibu, masih terkait dengan eligible Sintaskor ini, menarik ini untuk diperbincangkan karena tidak semuanya Bapak Ibu memenuhi begitu. Ya, jadi ada tambahan. Jadi gini, seketika seseorang dosen ingin mengakses di utama misalnya, karena saya misalnya sebagai lektor kepala, saya ingin mengakses di utama, tapi karena sintaskornya saya kurang dari 100, karena aturannya kan sintaskor itu di eksakta itu 150, di humaniora itu 100. Karena saya tidak bisa sintaskornya tidak memenuhi, malah saya turun di riset media gitu. Dan demikian juga sebaliknya, misalnya sintaskornya triasnya tinggi, tapi javungnya tidak memenuhi, misalnya triasnya sudah 200 misalnya, tapi javungnya belum lektor kepala, ya udah berarti kan di media gitu. Karena karena javungnya tidak lektor kepala, jadi di lektor di skema yang turun di bawahnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi dua-duanya, berarti banyak berada di perintis. Perintis itu NIDN saja, tapi sintanya masih kecil, ya, yang 3 juta. Kalau yang pemula berarti di yang sinta skornya 50 dan asisten ahli, kira-kira gitu. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu untuk panduan hibah internal dan riset dan pengabdian masyarakat. Mohon maaf. Monggo Bu, masih ada Ari tanya Sugiani. lagi. Tanya lagi. Bu Ari, Bu gantian Bu. Oh ya wes, monggo Bu Ari. Oke, sebenarnya ini melanjutkan dari pertanyaannya Bu Nurul yang belum terjawab tadi, Bu, terkait dengan pohon, kemudian cabang dan ranting. Nampaknya tadi belum dijelaskan. Nggih, matur nuwun. Maaf, ada yang terlewat ya, saya lupa tadi sudah saya catat. Jadi boleh Bu Nurul, boleh memilih, boleh di pohon, boleh di ranting, yang penting masih satu rumpun, skup humaniora, sosial humaniora, boleh. Ya, itu kan tidak ada aturan yang tegas harus ke rumpunnya, harus ke pohonnya, harus ke rantingnya, tapi skopnya selama skop sosial humaniora dan skop eksakta gitu aja. Terima kasih. Itu di Bu Ari. Bu masih ada, saya mau tanya. Monggo, Bu, matur nuwun Bu Asia. Yes, siap. Bu, terkait luaran. Jadi misal yang kemarin luaran saya masih draft Bu, belum berupa ini, tapi masih bisa ngajukan Bu. Tapi yang tahun kemarinnya sudah publish. Jadi masih punya utang 1 tahun yang kemarin bisa ya Bu, masih ya Bu ya. Maksudnya kesempatan kita misalnya tahun kemarin belum publish tapi masih draft, tapi tahun kemarinnya sudah publish, cuman janjinya 2025. Nah, gitu masih bisa mengajukan ya Bu ya. Ya, untuk
luaran nanti akan lebih jelas lagi di Pak Jalil ya. Tentunya gini, artinya luaran itu harus mengirim linknya. Ya, oh ya, boleh. Ya, berarti luaran itu yang diminta 2 tahun terakhir. Yang diminta 2 tahun terakhir aja. Oke, berarti bisa. Masih bisa. Masih Aturan bisa. tujuh, tanya Karena sekarang masih belum ketat, Bu Nurul, maka kita masih uji coba dulu. Nanti mudah-mudahan ke depan ada kesadaran dari dosen-dosen untuk nanti di sistem itu akan mengunci kalau tidak mencantumkan luarannya. Jadi sistem akan mengunci. Jadi kalau luaran tidak tercapai, hanya draft, tidak publish, maka tidak bisa mengajukan penelitian yang akan datang 1 tahun kemudian nggak boleh, baru 2 tahun berikutnya boleh. Jadi bagi dosen yang tidak memenuhi, 1 misalnya laporannya tidak selesai, 2 luarannya tidak tercapai, maka dia tidak boleh mengakses dana internal 1 tahun ke depan sampai dia memenuhi luarannya. Setelah itu baru tahun berikutnya boleh mengakses. Nanti sistem akan mengunci di BIMA, insya Allah seperti itu. Terima kasih Bu Juju. Monggo. Ini terima kasih animo dosen sangat baik ya, ada 84. Mudah-mudahan proposalnya juga lebih banyak lagi ya dari yang kehadiran hari ini. Karena kemarin saja risetmu itu yang mengakses itu sampai 86 proposal. Saya sangat bahagia, sangat senang untuk animo dosen-dosen untuk mengakses baik di penelitian maupun pengabdian ini sangat semangat, sangat besar. Terima kasih. Itu saja. Baik, itu saja Bu. Saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya atau ada yang tanya. Ini masih ada Bu Awatiful Aza. Monggo Bu, Dr. Awatiful Aza. Mohon maaf, Om merah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau tanya, kadang-kadang itu saya kalau riset itu publikasinya nggak cuma 1. Maksudnya saya buat sekalian gitu. Misal publikasi itu di internasional. Apakah kita bisa mengakses dana bantuan publikasi di luar dana internal, Bu? Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab nih, biar nggak lama. Bisa, Bu. Jadi luaran yang misalnya Bu Aza di riset utama karena Bu Aza udah lektor kepala dan sitas triasnya tinggi misalnya. Terus luarannya di Scopus Q1 atau Q2 itu bisa diajukan dana ke Bu Fauzia, ya. Q1 dan Q2 itu 10 juta, Q3 dan Q4 itu 7,5 juta. Gitu nggih Bu Aza. Bisa Bu. Siap. Siap. Danai dibantu. Ada riwet. Bapak Ibu, monggo. Baik, masih ada lagi? Oh ini Bu Siti Nur Samsia, monggo Bu Siti. Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili pertanyaan dari teman-teman JFAI, Bu. Ini terkait tentang PKM. Kalau tadi kan bahas masalah penelitian, semuanya yang PKM ini kan belum ada yang menanyakan. Yang pertama, kalau yang dulu memang lintas prodi, apakah pada saat ini untuk PKM ini boleh 1 rumpun keilmuan anggotanya? Ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah mengajukan PKM, misalnya saya sebagai ketua, anggotanya Pak Dian, apakah Pak Dian juga boleh mengusulkan proposal juga, begitu? Mohon informasinya, Bu. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Juju. Jawabannya boleh, Bu. Boleh. Yang terpenting PKM itu diprioritaskan kepada AUM ya, kepada amal usaha Muhammadiyah, Bapak Ibu. Jadi jangan memilih di luar AUM ya, karena kita ingin
memberdayakan AUM kita ya, jadi itu bantuan kepada AUM. Jadi itu ya, jadi boleh Bu, jadi PKM boleh. Meskipun nggak lintas prodi Oh ya, iya, oh iya. lintas prodi boleh Ya, atau satu prodi begitu. bedanya gini, PKM yang internal itu boleh satu prodi, boleh lintas prodi. Tapi kalau PKM internasional itu nggak boleh, harus lintas prodi, nggak boleh satu prodi. Intinya bedanya gitu ya. Kalau PKM internal boleh satu prodi, boleh lintas, tapi kalau internasional harus lintas. Nanti lebih jelas lagi bisa dibaca di panduan di Bimang. Oh iya. Kira-kira gitu nih, Bu. Gimana Bu Siti? Masih ada yang belum clear? Sampun Bu, matur nuwun. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi yang mau raise hand? Suruh bacakan dulu. Ampun, nggih. Ini sudah hampir. Mungkin ada closing statement dari Bu Dr. Juwaria sebelum ke narasumber berikutnya. Terima kasih Bu moderator. Ya, dengan perbaikan dan perubahan di tahun ini, satu anggaran kita sudah lebih baik lagi. Jadi diharapkan semua dosen bisa mengakses, walaupun di risetmu tidak bisa diterima, kita masukkan ke riset hibah internal dan pengabdian. Itu saja, terima kasih. Kok ini ada pertanyaan dari Bu Sofia? Monggo, Bu Sofia. Sudah mau ditutup yang untuk Bu Cucu, ternyata ada yang masih resen. Monggo, Bu Sofia, silakan langsung saja. Nggih, matur nuwun. Ini saya mau bertanya. Terima kasih Bu Fauzia atas kesempatannya. Saya misalnya Bu Cucu ngapunten ini, saya terlambat masuknya tadi. Apakah di dalam hibah internal ini ada kolaborasi riset ya, yang bisa didanai oleh dana internal? Jika ada, persyaratannya seperti apa? Kolaborasi riset itu ada di kelompok keris. Kelompok keris itu sama dengan kolaborasi yang internal, itu namanya kelompok keris. Kalau yang kolaborasi internasional berarti yang di luar perguruan tinggi. Jadi kolaborasi itu yang internal itu namanya keris, kelompok riset. Jadi Bu Sofi bisa di dalam prodi, bisa di luar prodi, yang penting masih skop yang sama di eksakta atau humaniora gitu. Anggarannya kan Berarti sampai 20 juta. 4 sampai berarti 5 orang. Berarti kalau dengan eksternal, berarti nanti publikasinya internasional atau harus dengan internal juga. Kalau internal ya, kalau kolaborasi internal ya internal juga. Kalau ada di panduan baca. Tadi kan ada, saya nggak hafal tadi yang. Nah, maksud saya tuh begini, Bu Cucu. Antar universitas itu kan kolaborasi juga. Nah, berarti katanya tadi harus internasional. Yang dimaksud internasional itu berarti institusinya harus luar negeri ya, bukan Indonesia. Atau seperti itu yang dimaksud? Saya belum paham. Kalau kolaborasi riset. Kolaborasi itu kan ada kolaborasi internasional. Ya, ada keris gitu. Keris itu kelompok riset. Gitu, Bu. Kalau kolaborasi internasional berarti dosen itu mengajukan dengan anggotanya dengan dosen di perguruan tinggi luar negeri internasional. Kan internasional kan dari di luar. Kalau kelompok riset boleh di dalam negeri atau di luar perguruan tinggi dalam negeri, tapi yang pengusulnya dosen umum gitu. Anggotanya yang di luar itu.
dalam negeri, tapi dalam negeri itu kelompok itu namanya kolaborasi. Nggih. Paham nggak Bu? Masih Oh bingung? ya ya, enggak. Ada enggak persyaratannya sebagai anggota dari universitas lain? Boleh. Apakah ada sintaskor yang harus Enggak. juga Yang sintaskor itu disampaikan di hanya sana pengusul, sebagai Bu. anggota? Enggak, kalau anggota Oh tidak. begitu. Yang penting Oh pengusul tidak. itu, Oke. yang berlaku itu pengusulnya, sintaskor itu. Oke. Kalau anggota bebas. Oh gitu. Ini. Ya terima kasih Bu Juju atas kesempatan dan Mungkin nanti ke depan kegiatan. anggota juga harus eligible dengan sintanya, nanti ke depan diperbaiki lagi. Tapi ini kan masih awal Bu, jadi masih awal itu pengusul dulu. Yang wajib pengusulnya, yang penting Oh iya. sintanya itu Baik, berlaku baik. bagi pengusulnya. Nggih. Terima kasih Bu. Nggih, matur nuwun. Ini persiapan menuju DRTPM biar banyak yang mengakses, maksudnya Bu Juju begitu. Baik, terima kasih atas waktunya dan beri aplaus untuk narasumber pertama kita yang luar biasa ini. Berikutnya adalah narasumber kedua, yakni Bapak Abdul Jalil, SPMP. Monggo Mas Jalil, ini terkait dengan bagaimana penggunaan aplikasi BIMA untuk mengakses dana riset maupun pengabdian masyarakat. Padanya dipersilahkan. Masuk, Bu. Bu, suara saya masuk, Bu? Masuk. Oke. Masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya tim LPPM sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing terkait dengan penggunaan aplikasi BIMA yang baru saja kami rekonstruksi terkait dengan beberapa penyesuaian dengan panduan penelitian dan pengabdian terbaru gitu. Oke, saya mohon izin share screen gitu. Oke, share screen saya masuk Ibu. Oke, jadi terkait dengan aplikasi BIMA, Bapak Ibu nanti silahkan kunjungi bima.unmujember.ac.id. Nah, tampilannya seperti yang saya share ini. Jadi di dalam tampilan BIMA baru, ini adalah landing page yang baru yang kami gunakan, yang baru direkonstruksi begitu. Nah, di sini ada beberapa menu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi yang pertama di sini ada menu home, kemudian ada menu panduan, pengumuman, berita, survei kepuasan, dan hubungi kami. Jadi di menu home ini adalah ketika kita sudah mengunjungi menu lainnya, maka nanti untuk kembali ke halaman landing page itu kita tinggal klik home. Kemudian untuk panduan, ini adalah menu untuk kita mendownload panduan-panduan terkait dengan penelitian dan pengabdian. Jadi tadi Bu Juju sudah menjelaskan terkait dengan panduan penelitian dan panduan pengabdian. Nah, Bapak Ibu kalau mau mendownload file tersebut tinggal klik menu panduan, kemudian ke panduan penelitian kalau mau download yang penelitian. Kemudian kalau mau download yang panduan pengabdian tinggal klik yang panduan pengabdian. Ini saya contohkan untuk yang penelitian. Tinggal diklik. Nanti di sini akan tampil halaman downloadnya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik aja tombol download file PDF-nya karena memang kami sediakan dalam bentuk file PDF begitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman buku panduan terbaru yaitu edisi 4 tahun 2024-2025. Nah, ini tinggal disimpan saja Bapak Ibu. Disimpan dengan rapi supaya Bapak Ibu tidak tanya-tanya lagi ke teman-teman yang lain gitu. Nah, kemudian untuk yang pengabdian ini sama Bapak Ibu tinggal ke panduan, kemudian nanti diklik saja yang panduan pengabdian. Nah, untuk panduan BIMA ini sedang menunggu tanda tangan pengesahannya sehingga nanti untuk panduan BIMA juga bisa di-download di sini. Nah, yang di sini ini masih tersedia panduan yang lama. Nanti panduan yang terbaru akan kami upload maksimal minggu depan itu sudah ready Bapak Ibu gitu. Untuk yang panduan BIMA. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada menu pengumuman. Nah, di menu pengumuman ini nanti terkait dengan
SK pengumuman penerimaan hibah penelitian dan pengabdian akan kami umumkan melalui website dan juga nanti akan di-share di grup WA gitu. Kemudian ada berita. Nah, Bapak Ibu nanti ketika melakukan penelitian dan pengabdian, jika mau mempublikasikan kegiatan penelitian dan pengabdiannya, bisa mengirimkan konten beritanya ke tim LPPM nanti supaya bisa dipost oleh tim LPPM sehingga nanti kegiatan penelitian dan pengabdian itu dapat terekam di website kita gitu, di website Unmuh Jember. Kenapa kok itu menjadi penting begitu? Karena ini berkaitan dengan webometrik kampus gitu. Nah, tahun ini alhamdulillah Unmuh Jember itu masuk kampus nomor 3 kalau nggak salah ya di webometriknya. Kemarin sempat booming apa namanya, kok Polij bisa di bawah kita gitu kan, kok apa namanya yang lain juga bisa di bawah kita, ini ada apa gitu. Nah, karena memang webometrik kita itu didukung oleh beberapa website-website kita yang sudah mulai jalan gitu, terutama di luaran-luaran KKN dan luaran penelitian Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi nanti mohon supportnya terkait dengan kegiatan nanti bisa diberitakan gitu. Nah, beritanya, konten beritanya bisa dikirim ke tim LPPM gitu. Nah, kemudian di sini ada survei kepuasan. Ini adalah formulir dan hasil apa namanya pelacakan survei kepuasan apa namanya mitra kita yang pengabdian masyarakat maupun mitra riset begitu. Nah, ini pentingnya untuk apa? Pentingnya untuk akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi gitu. Nah, ini semuanya juga sudah kami apa namanya siapkan. Kemudian berikutnya di sini ada menu hubungi kami. Nah, di sini nanti akan kami beri nomor narahubung tim Bima internal. Nanti ada Mas Pio, ada Mas Novan dan ada saya gitu. Jadi ketika ada error nanti tinggal hubungi kami saja gitu. Kalau nggak menyimpan nomor kami tinggal klik hubungi kami, nanti di save nomor kami gitu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya di halaman home. Bapak Ibu silahkan nanti dicek di sini. Ini adalah timeline hibah penelitian dan pengabdian apa namanya 2024 di LPPM. Di sini juga sudah kami paparkan. Nanti tinggal ini disimpan kemudian dijadikan acuan supaya nanti ketika waktunya Monef apa namanya Monef kemajuan dan laporan kemajuan nggak lagi bingung loh kok sudah Monef, loh kok sudah laporan akhir gitu, sehingga nanti apa namanya dapat termonitoring dengan baik dan kita pun data-data terkait dengan penelitian dan pengabdian itu juga rapi Bapak Ibu, karena untuk keperluan ke depan itu memang sangat penting terkait dengan akreditasi lagi-lagi. Nah, kemudian berikutnya untuk melakukan pengusulan apa namanya hibah, Bapak Ibu di sini sudah kami sediakan ada 2 tombol Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu senang yang kecil tinggal diklik tombol login yang ada di pojok kanan atas. Kalau senang yang besar tinggal diklik yang ajukan usulan di sini. Jadi bisa menggunakan tombol login atau ajukan usulan. Nah, contohnya seperti ini. Kami simulasikan gitu Bapak Ibu. Bentar, ini kami logout dulu. Oke, ini tinggal klik login. Sebentar. Nah, ini sudah login ini. Saya logout dulu. Saya ulangi. Jadi kita tinggal klik login. Ini nanti akan tampil halaman aplikasi untuk kita login. Nah, ini juga sama berlaku untuk tombol yang di bawah. Ketika kita klik ajukan usulan, ini juga akan mengarah ke halaman login, Bapak Ibu. Tinggal dipilih aja, enaknya yang atas atau yang bawah gitu. Nah, ini berikutnya untuk user dan password. User dan password. Nah, untuk user dan password ini adalah akun SIA Bapak Ibu masing-masing. Jadi jangan lagi bingung gitu, karena nanti apa namanya terkait dengan user dan password biasanya sering lupa ya. Makanya kami generate dari user dan password SIA. Silahkan, misalnya saya contohkan apa namanya ini ya akun ini, kemudian kita login misalnya. Nah, maka kita akan apa namanya masuk ke halaman dashboard halaman Bima gitu. Nah, ini adalah halaman dashboard sistem Bima saat ini gitu. Nah, di sini juga ada menu dashboard, ada menu penelitian, kemudian ada menu pengabdian dan ada menu panduan. Nah, terkait dengan panduan ini sebenarnya sama isinya dengan yang ada di halaman apa namanya landing page Bima yang awal ini gitu.
Sebenarnya sama Bapak Ibu. Nanti tinggal senengnya aja mau download yang di luar atau mau download yang di dalam nih. Nah, kemudian terkait dengan menu dashboard. Menu dashboard ini adalah menu untuk kembali ke halaman awal ya. Nah, di dashboard inilah adanya menu pengajuan. Menu pengajuan ada di sini Bapak Ibu. Jadi untuk mengajukan usulan penelitian ataupun pengabdian itu menunya ada di sini. Jadi ada penelitian sama pengabdian. Jadi kalau untuk mengusulkan menunya di sini, tidak di sini. Di sini ini tidak kami tampilkan. Jadi adanya di halaman dashboard depan. Nah, kemudian di bawah ini adalah identitas dari pemilik akun. Nah, ini mulai dari fakultasnya, nomor induk dosen, program studi sampai dengan nomor teleponnya gitu. Nah, kemudian di bawah sini ini adalah rekam jejak penelitian dan pengabdian Unmuh Jember selama 3 tahun terakhir. Ini adalah matriks penelitian dan pengabdian kita selama 3 tahun terakhir gitu. Nah, ini butuh untuk data IPT dan program studi lagi nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya kalau kita mau mengajukan penelitian? Saya contohkan karena ini contoh penelitian sebenarnya sama pengisiannya dengan pengabdian. Saya simulasikan untuk yang penelitian gitu. Nah, untuk yang penelitian, ketika kita mau mengajukan, maka kita klik tombol penelitian. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu akan dihadapkan dengan formulir luaran penelitian sebelumnya. Jadi ini hukumnya wajib Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum diarahkan ke formulir pengajuan, Bapak Ibu akan dihadang terlebih dahulu dengan luaran penelitian sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian 2 tahun sebelumnya gitu, maka Bapak Ibu wajib mengisi luaran yang sudah dihasilkan gitu. Nah, isinya di sini ini adalah judul luaran. Jadi di sini ini adalah judul artikel ilmiahnya, atau kalau memang luarannya bukan dalam bentuk artikel ilmiah, misalnya berbentuk buku yang ber-ISBN, maka di sini judul buku. Kemudian di sini link artikel. Nah, di sini ini adalah link artikel yang mengarah ke abstrak atau file PDF, bukan halaman dashboard jurnal, bukan halaman depan jurnal. Nah, ini kadang kami masih menemukan link yang di-input adalah link halaman jurnal, bukan link halaman artikel atau abstraknya. Nah, nanti mohon diisi dengan link abstrak artikel ilmiahnya atau file PDF-nya gitu. Yang itu adalah di jurnal. Kalau misalnya luarannya dalam bentuk buku ber-ISBN, maka di sini di-input link ISBN Perpusnas. Jadi silahkan Bapak Ibu, ini saya simulasikan kalau misalnya dalam bentuk buku ya. Buka ISBN Perpusnas. Kemudian kita lakukan pencarian di sini. Nah, lakukan pencarian di sini dengan judul atau bisa dengan ISBN-nya. Saya yakin Bapak Ibu kalau bukunya sudah terbit itu sudah tahu ISBN-nya. Nanti tinggal diisikan di sini. Misalnya kami buat judul ya, misalnya nah, misalnya ini kita pemuliaan nah ini kok nggak ada yang cocok ini. Nah, misalnya ini. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan aja yang ini gitu. Nah, ini di copy aja karena nanti kami bisa mengidentifikasi gitu. Nah, ini nanti tinggal di-input di kolom sini. Tuh. Nah, untuk kalau misalnya yang artikel ilmiah, misalnya nih, ini karena akunnya Pak Bagus, kami simulasikan Bagus Tripama. Beliau punya penelitian 2 tahun kemarin gitu. Yang judulnya bentar. Nah, ini nih. Ini di-input dengan judul. Kemudian linknya ini adalah link abstrak atau link artikel PDF. Nah,
Untuk link abstrak berarti ini Bapak Ibu. Ini kan judul, ini muncul abstrak. Ini bukan link PDF-nya. Ini nggak masalah pakai link yang ini. Atau mau spesifik ke PDF-nya, tinggal diklik PDF. Nah, inilah yang diambil Bapak Ibu linknya. Oke, dimasukkan ke sini. Jadi bukan halaman jurnal. Bukan halaman ini ya, misalnya ini. Nah, bukan halaman yang depan ini, tapi halaman artikelnya. Nah, kemudian bagi dosen yang yang dapat hibah 2 tahun terakhir, maka yang ini bisa dilewati Bapak Ibu untuk soft copy surat keterangan. Nah, ini tinggal dilewati, tinggal diklik simpan penelitian, maka nanti akan dibawa ke halaman formulir pengajuan penelitian. Nah, bagaimana bagi dosen yang sebelumnya 2 tahun sebelumnya tidak memiliki atau tidak mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian, maka opsinya tinggal menggunakan surat keterangan tidak memperoleh hibah atau tidak mengakses hibah. Tinggal download template-nya di sini. Ini template-nya tinggal diisi, kemudian minta tanda tangan ke LPPM dan stempel. Nah, kemudian nanti diupload di sini. Nah, bagian judul di sini ini tetap wajib diisi. Judul ini diisi dengan surat keterangan. Kemudian link artikel ini nanti ada di panduan. Ini link khusus bagi dosen yang tidak mendapatkan hibah 2 tahun sebelumnya. Nanti akan kami buatkan link khusus gitu. Nanti tinggal diinput di sini. Oke, kami contohkan yang ada ya untuk mempermudah. Oke, ini judulnya. Oke, kemudian ini linknya. Oke, kemudian tinggal klik simpan Bapak Ibu. Nanti kalau diklik simpan, maka langkah selanjutnya ini Bapak Ibu sudah dibawa ke halaman formulir pengajuan penelitian. Oke, di formulir pengajuan penelitian Bapak Ibu jangan terburu-buru dulu. Nah, karena template penelitian dan pengabdian itu baru Bapak Ibu. Jadi tidak sama dengan template-template sebelumnya. Nah, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan template penelitian atau pengabdian itu di masing-masing menu di sini. Nah, di sini ini karena adalah pengajuan penelitian, template-nya ada di sini Bapak Ibu. Download template, tinggal diklik, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Drive yang isinya adalah template dari masing-masing riset. Nah, di sini ini ada riset utama, riset perintis, riset pemula, dan riset media. Untuk yang riset internasional ini mungkin masih kelupaan nih sama Mas Pio, belum diinput nih yang internasional sama keris. Nanti Mas Pio mohon ditambah ya Mas Pio. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Misal kita mau mengajukan yang riset perintis nih misalnya. Tinggal ini diklik, kemudian nanti di-download Bapak Ibu. Nah, ini nanti sudah lengkap nih isinya. Isinya apa saja? Di sini ada cover, kemudian halaman pengesahan, kemudian ada template hibah. Nah, kenapa kok sekarang diberikan template seperti ini? Karena beberapa tahun terakhir itu banyak variasi template yang muncul, kemudian cover juga ada yang nggak sama gitu, terkait dengan penggunaan logo dan lain-lain. Jadi nanti silahkan gunakan template ini, replace isinya Bapak Ibu, tidak boleh diubah-ubah. Gitu. Jadi kayak Bapak Ibu kalau misalnya ini yang sudah pernah akses di RTPM ya, ini sama kayak risetmu juga sama. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah mengakses di RTPM atau risetmu, ini hampir sama kalau Bapak Ibu nulis artikel ilmiah yang ada template-nya Bapak Ibu. Tinggal diisi template-nya. Oke, kemudian kalau sudah disesuaikan proposal Bapak Ibu dengan template yang sudah disediakan oleh tim LPPM, maka barulah Bapak Ibu mengisi formulir pengajuan ini. Nah, di formulir pengajuan, Bapak Ibu di sini ada skema penelitian. Nah, ini tinggal diisi oleh Bapak Ibu. Misal nih, kita mau mengajukan media nih. Kemudian judul penelitian misalnya pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung misalnya. Ini yang paling mudah nih. Kangkung. Oke, kemudian topik penelitian. Nah, ini topik penelitian ini ada di RIP apa Renstra ya? Saya lupa. Ada di pedomannya LPPM nih.
Nah, karena kita pertanian nih, masuknya ketahanan pangan. Oke. Kemudian di sini untuk ketua peneliti ini sudah otomatis terisi dengan apa namanya akun yang mengajukan ini, karena akun yang mengajukan itu harus akun ketua peneliti. Oke. Kemudian di sini ini yang baru nih Bapak Ibu, masukkan ID Sinta ketua. Oke. Nah, untuk ID Sinta Bapak Ibu jika masih belum punya, silahkan nanti hubungi tim LPPM, nanti kita bantu untuk registrasi di Sinta dan verifikasi. Cara carinya Bapak Ibu tuh gampang Bapak Ibu, kalau misalnya mau cari punya temennya gitu. Kalau mau nggak ribet harus ke halaman Sinta, klik Unmuh Jember gitu, tinggal ditulis saja. Misalnya nih saya mau jadi anggota nih. Gitu. Tinggal dibuat gini, Sinta. Nah, jadi kata kuncinya pakai kata Sinta, kemudian nama dosennya, kemudian tulis Unmuh Jember di belakangnya. Maka nanti dia akan tampil seperti ini di Google, tinggal diklik nih. Nah, setelah diklik, oke, kita buka di tab baru aja. Oke, ini kok wifi-nya agak oleng. Nah, ID-nya yang ini Bapak Ibu. Jadi link ID Sinta itu ditandai dengan ada apa namanya nomor di belakang URL yang ini Bapak Ibu. Nah, kan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini di copy, ini tinggal dimasukkan ke formulirnya. Kemudian berikutnya untuk anggota 1. Nah, untuk anggota 1 ini adalah anggota peneliti ya. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah bisa add dosen di luar perguruan tinggi gitu. Nah, untuk sementara sistem BIMA kita itu masih belum bisa Bapak Ibu. Tapi untuk tahun-tahun ke depan insya Allah kita sudah bisa, karena nanti kami usahakan untuk sinkronisasi menggunakan sistem APK Sinta Pusat gitu. Nah, ini sedang kami komunikasikan dengan tim Sinta Pusat untuk mendapatkan APK-nya. Sehingga nanti data Sinta Pusat itu bisa ditarik, generate untuk bisa di-view di sistem Sinta kita. Nah, yang bisa hari ini itu masih dosen internal Bapak Ibu. Nah, untuk mencari nama dosen anggota itu tinggal Bapak Ibu tulis saja. Misalnya nih, apa namanya? Oke, ini kebalik ya. Ini harusnya saya nih. Karena ini saya anggotanya, kemudian oke, berarti yang Pak Bagus. Nah, Sinta Bagus Tripama Jember. Oke, yang Pak Bagus ini. Oke. Nah, kalau tampil view reset ini Bapak Ibu tinggal dihapus saja nih. Pokok intinya yang akhirnya adalah nomor. Oke, kemudian dimasukkan di sini. Ini yang anggota, saya tulis nama saya. Oke, tulis di sini bisa pakai NIDN atau nama. Nah, ini di sini muncul apa namanya? Nah, tinggal dicari Bapak Ibu yang nama apa namanya anggotanya yang benar itu yang mana gitu. Nah, di sini ada teknik, ada pertanian karena kebetulan nama saya itu ada yang sama di Unmuh Jember. Nah, ini hati-hati kalau ada namanya yang sama Bapak Ibu, nanti salah gitu. Jadi misal nih saya set sebagai anggota. Oke. Nah, untuk anggota 2 ini bisa opsional, boleh ada, boleh tidak. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu. Ini saya contohkan satu anggota saja. Kemudian di sini soft copy uraian di sini. Uraian penelitian. Nah, terkait dengan uraian penelitian silahkan isi dengan ringkasan di proposal. Di sini ringkasan proposal. Nah, di sini nih di template apa namanya proposal itu sudah ada ringkasan. Nanti tinggal di copy masukkan ke sini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya di sini soft copy proposal. Ingat soft copy proposal wajib hukumnya berbentuk PDF. Jadi nggak boleh Word Bapak Ibu. Ini saya contohkan filenya. Nah, ini upload. Nah, jika sudah diisi, jangan terburu-buru dulu Bapak Ibu untuk klik simpan. Dicek dulu sudah benar atau tidak, apa namanya skemanya, kemudian judulnya sudah benar, topiknya juga sudah pastikan benar, kemudian anggotanya juga sudah harus dipastikan dengan benar. Jika sudah dipastikan dan oke, maka tinggal klik simpan penelitian. Nah, ketika disimpan, maka nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Di sini adalah history apa namanya penelitian Bapak Ibu. Ini
apa namanya histori penelitian 1 tahun terakhir. Yang 2 yang tahun 2021-22 itu kami hidden Bapak Ibu. Nah, ini nih. Nah, ini adalah yang barusan saya isi Bapak Ibu. Di sini statusnya ada pending anggota 1. Jadi ini belum terkirim Bapak Ibu. Jadi harus kontak anggota 1 untuk melakukan ACC permintaan anggota. Nah, tadi karena saya yang dijadikan anggota, ini harus saya yang melakukan verifikasi, maka ini saya login dulu Bapak Ibu. Ini sudah masuk ke dashboard anggota nih. Yang anggota, kita coba untuk masuk. Oke, anggotanya wajib login. Kemudian nanti karena yang tadi saya isi adalah penelitian, maka saya wajib ke tabel pengajuan penelitian, bukan yang di sini. Karena saya bukan mau mengajukan, tapi saya mau melakukan verifikasi keanggotaan. Tinggal tabel pengajuan penelitian. Oke, nah di sini sudah ada nih. Nih sudah masuk nih. Pengaruh media tanam bla bla bla. Ketuanya adalah Pak Bagus, anggota yang diminta itu adalah saya. Maka di sini ada tulisan pending anggota 1. Yang harus saya lakukan, kalau memang saya setuju menjadi seorang anggota, maka lakukan ACC anggota. Kalau saya tidak setuju dengan permintaan ini, tinggal ditolak anggota. Nah, ini saya ACC Bapak Ibu. Oke, setelah saya klik ACC, maka dia masih menjadi draft penelitian. Ini belum terkirim Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, anggota peneliti. Apa namanya, ketua peneliti ini harus login. Jadi ini enaknya itu kalau misalnya sedang mau mengajukan duduk bareng Bapak Ibu. Oke, sebentar, tadi akunnya yang mana ya? Nah, yang ini kayaknya. Nah, benar. Nah, selanjutnya untuk melakukan validasi dan pengiriman proposalnya, ketua peneliti wajib login lagi, kemudian ke tabel pengajuan penelitian. Nah, di cross check sudah diverifikasi atau belum nih. Nah, ini sudah centang nih saya. Berarti anggota sudah apa namanya memverifikasi atau ACC permintaan menjadi anggota. Di sini juga sudah ditandai ada ajukan proposal. Nah, yang tadi statusnya pending anggota 1 sekarang sudah berubah menjadi ajukan proposal. Maka langkah selanjutnya untuk finalisasi pengajuan oleh ketua, maka tinggal diklik ajukan proposal Bapak Ibu. Nah, kalau sudah statusnya berubah menjadi proposal terkirim, berarti ajuannya Bapak Ibu sudah masuk di akun LPPM. Ini sudah terkirim. Jadi jangan sampai terjadi lagi statusnya masih draft, sudah disangka terkirim. Kemudian ketika tidak lolos, apa namanya, bertanya ternyata setelah kami cek masih draft Bapak Ibu. Jadi nanti pastikan ajuan Bapak Ibu sudah menjadi proposal terkirim. Nah, sebelum waktu apa namanya pengajuan hibah ditutup. Ini Bapak Ibu untuk pengajuan. Nah, berikutnya apa namanya terkait dengan pelaporan dan monef nih. Nah, ini ada yang baru nih. Kalau kemarin hanya laporan akhir. Nah, di sini ada 2 tambahan. Ada laporan kemajuan sama catatan harian Bapak Ibu. Oke. Ini kenapa ini kok ditambah, kok makin ruwet lagi internal kan misalnya. Bukan diruwetkan Bapak Ibu. Ini semata-mata kembali lagi untuk kebutuhan institusi kita gitu. Karena ketika apa namanya audit IPT ataupun akreditasi program studi itu biasanya diminta apa namanya monef. Monef itu nggak boleh hanya 1 tapi harus ada 2 kali. Di pertengahan perjalanan sama di akhir perjalanan. Nah, juga ada harus rekam jejaknya. Rekam jejak mulai dari awal sampai dengan akhir. Rekam jejaknya itu dinamai apa? Dinamai dengan catatan harian, Bapak Ibu. Kemudian kalau monef kemajuan itu dinamakan dengan laporan kemajuan. Kemudian kalau laporan akhir, nanti di akhir itu namanya laporan akhir. Sekarang kita masuk ke catatan harian, Bapak Ibu. Nah, di catatan harian itu tinggal kita klik. Nanti proposal yang sudah didanai itu akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kalau statusnya sudah didanai Bapak Ibu. Kalau yang tidak didanai ya hilang dari peradaban Bapak Ibu. Di catatan harian nggak ada gitu. Nah, untuk mengisi ini tinggal klik catatan harian Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh yang sudah saya isi ya Bapak Ibu.
Nah, di sini ini sudah muncul, ini identitas usulan yang sedang berjalan, kemudian di sini ada nominal pendanaannya, kemudian ada apa namanya identitas apa namanya lainnya. Untuk menambahkan catatan harian Bapak Ibu, tinggal diklik di sini. Kapan kita melakukan kegiatan? Misal nih kalau penelitian berarti harus melakukan misal nih apa namanya persamaan persepsi tim dulu gitu. Nah, maka misal nih kita melakukan persamaan persepsi tim tanggal 18 misalnya. Kemudian catatan hariannya kita isi nih. Oke, catatan hariannya misalnya persamaan penyamaan misalnya. Persepsi tim peneliti misalnya. Nah, kemudian persentase. Nah, di persentase ini silahkan isi Bapak Ibu. Nah, ini direka-reka sama Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang tahu apa namanya berapa persen penelitian itu sudah berjalan nih. Misalnya kalau masih pertama, misalnya kita isi 2% gitu misalnya. Nah, kalau sudah diisi begini tinggal diklik simpan. Nanti setelah kita klik simpan itu akan tampil di sini. Nah, ini apa namanya sistem ini masih sedang tahap rekonstruksi ulang karena masih ada bug kami temukan ketika kita simpan, kadang kesimpan, kadang enggak. Nah, ini sedang kita perbaiki Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang sudah tersimpan nih. Nanti kalau kita klik tambah simpan, maka nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya salah, hapus saja. Klik tambahkan lagi. Nah, kalau misalnya besoknya ada kegiatan lagi Bapak Ibu, untuk menambahkan lagi, tinggal diisikan tanggalnya tanggal berapa, diisikan kegiatannya kegiatan apa, kemudian presentasenya. Berarti kan asumsinya akan naik presentasenya. Dari 2 akan jadi 4, dari 4 akan jadi 6 misalnya, dari 6 akan menjadi 7 misalnya. Nah, itu caranya Bapak Ibu untuk yang catatan harian. Oke, kemudian berikutnya laporan kemajuan Bapak Ibu. Nah, ini tinggal klik menu penelitian kalau kita mau melaporkan laporan kemajuan, kemudian kita klik tombol laporan kemajuan, maka di sini akan muncul nih apa namanya untuk kita melaporkan laporan kemajuannya. Misalnya ini nih. Oke, yang satu ini. Kita klik tombol upload laporan kemajuan. Nah, maka akan tampil formulir kemajuan penelitian. Di sini ada draft judul artikel, berarti nanti diisikan dengan draft judul artikel yang akan dipublikasikan. Karena tadi juga ada pertanyaan tuh, gimana kalau misalnya penelitian saya itu dipecah-pecah misalnya. Ya satu aja Bapak Ibu yang dilaporkan. Dan rencana judulnya apa? Karena bisa jadi proposal dan luaran artikelnya itu berbeda judulnya. Bisa aja itu terjadi itu. Jadi nanti draft rencana judulnya apa dimasukkan di sini. Kemudian di sini link jurnal tujuan. Nah, di sini masih rencana kan Bapak Ibu untuk yang Monef ini masukkan. Barulah kalau di sini ini halaman jurnal Bapak Ibu untuk yang Monef kemajuan. Misal nih sasarannya mau ke jurnal apa namanya ilmu pertanian misalnya. Oke, misalnya ini punya IPB nih misalnya. Oke, bisa nih ambil ini linknya kita masukkan ke sini. Nah, kemudian jenis luaran. Nah, jenis luarannya apa? Ini artikel ilmiah. Oke, kemudian draft artikel ilmiah. Nah, ini adalah filenya. File draft artikel ilmiah yang sudah disusun oleh Bapak Ibu. Nggak harus lengkap Bapak Ibu, tapi masih draft boleh. Yang penting sudah ada kelihatan Bapak Ibu itu kemajuannya sampai mana gitu. Oke, misal nih, ini harus bentuknya PDF ya Bapak Ibu. Saya contohkan apa namanya salah satu file misalnya. Udah enggak ya? Oke, misalnya saya upload ini dah salah satu dokumen. Kemudian berikutnya laporan kemajuan. Nah, di sini ini adalah draft proposal. Draft laporan akhir Bapak Ibu. Di sini ini adalah draft laporan. Jadi ini juga sama harus bentuk PDF. Jadi nggak harus selesai Bapak Ibu, tapi masih dalam bentuk draft, masih belum ada apa namanya, masih belum ada kesimpulan atau apa juga boleh Bapak Ibu. Yang penting sudah ada kemajuannya. Nah, ini saya contohkan. Nah, jika sudah, Bapak Ibu tinggal klik simpan kemajuan penelitian. Oke, dia akan berproses untuk mengirimkan apa namanya filenya.
Oke. Nah, nanti kalau sudah tersimpan, karena ini penelitiannya juga sudah ini, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Apa namanya? Draft yang sudah kita kirimkan atau laporan yang sudah kita kirimkan, laporan kemajuannya. Kalau misalnya mau ngedit juga masih bisa Bapak Ibu nanti. Ditindih aja Bapak Ibu. Klik isi lagi, kemudian nanti klik simpan. Maka nanti akan otomatis ketindih. Tuh. Nah, ini untuk laporan kemajuan. Nah, kemudian berikutnya untuk laporan akhir Bapak Ibu. Nah, untuk yang laporan akhir tinggal klik penelitian. Di sini ada menu nih, laporan akhir. Nah, di laporan akhir juga sama. Di sini tinggal diklik laporan akhir, upload ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal apa namanya? Isikan di sini. Nah, di sini judul artikel luaran. Ini yang sudah fix Bapak Ibu, bukan lagi draft gitu. Karena ini syarat utamanya harus sudah minimal submission Bapak Ibu. Jadi bukan lagi draft ya kalau untuk laporan akhir. Jadi di sini ini sudah judul artikelnya, kemudian di sini tanggal terbit. Nah, kalau tanggal terbit kalau masih submission Bapak Ibu boleh diprediksikan kira-kira tanggal berapa akan terbit begitu. Nah, kalau sudah terbit ya disesuaikan dengan tanggal terbit artikelnya. Jenis luarannya apa? Ini misalnya artikel ilmiah, kemudian nanti link artikel. Berarti nanti ini link artikel ilmiahnya. Kalau misalnya ini adalah statusnya masih submission, maka Bapak Ibu boleh menggunakan halaman jurnal depan. Boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian syaratnya tapi kalau statusnya masih dalam submission atau masih in review, maka Bapak Ibu wajib melampirkan status in review atau status submissionnya itu di laporan akhir ini, di soft copy laporan akhir. Nanti di bagian akhir laporan akhirnya apa namanya diberi lampiran bukti submit atau bukti apa namanya status in review gitu Bapak Ibu di sini. Nah, tinggal dipilih filenya, nanti diupload. Maka nanti akan muncul seperti ini. Tuh, Bapak Ibu. Nah, di sini ini link artikelnya, di sini laporan akhirnya. Nanti bisa dicek oleh Bapak Ibu. Tinggal diklik gitu kan. Di cross check lagi sudah benar nggak yang diupload laporan akhirnya. Karena biasanya seringkali ini kelewat. Nah, ini dicek di bagian akhir, di bagian lampiran di sini apa namanya nanti diberi lampiran apa namanya status artikelnya, bisa di screenshot lewat sistem OJS-nya atau status di email gitu. Boleh. Itu ya Bapak Ibu untuk apa namanya laporan akhir. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke Bu Fauzia, Bu. Baik, terima kasih. Secara gamblang telah dipaparkan oleh Mas Jalil bagaimana untuk aplikasi BIMA untuk mengakses dana riset maupun pengabdian di tingkat internal Universitas Muhammadiyah Jember. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, kami buka. Termin pertama 3 penanya. Mohon izin Bu Fauzia. Monggo. Mohon maaf, off cam ya, lagi di jalan OTW. Nggih, Bu Dian. Nggih, matur nuwun. Terima kasih tadi paparannya oleh pemateri. Yang saya tanyakan tentang ini Bu, yang pengabdian. Pengabdian ya. Pengabdian itu kan sekarang kita sudah di sister kita itu kan harus ada ranting ya, ranting ilmu. Ranting ilmu. Oke. Keluarannya kan harus sesuai dengan itu. Nah, apakah masih berlaku untuk keanggotaan pengabdian itu lintas prodi? Karena kalau mengacu pada ranting ilmu, berarti kan anggota itu juga sebaiknya adalah dari program studi yang sama. Karena kan juga nanti outputnya kan bisa digunakan oleh anggota. Mekaten, kapunten, mohon maaf, matur nuwun. Nggih, Bu Dia, ini harusnya ditanyakan tadi pas Bu Juju nyampaikan, Bu. Oh, nggih, mohon maaf tadi saya kelewat soalnya masih ngajar. Nggih, mungkin Bu Juju bisa bantu jawab Bu Juju. Bu Juju masih ada? Boleh.
Enggak. Untuk pengabdian itu anggotanya boleh satu prodi, boleh lintas prodi. Nggih. Kecuali pengabdian internasional itu lintas prodi. Kalau yang internal boleh satu prodi, boleh lintas prodi. Gitu gitu Bu Probo. Matur nuwun Bu, ngapunten ketinggalan. Nggih, tidak apa-apa Bu. Masih bisa dimaklumi. Monggo. Ya, mau izin bertanya, Bu. Nggih, silakan Pak Hasan. Oke. Bu, mohon maaf tadi pada saat mau submit submit proposal gitu. Nah, itu ditunjukkan luaran yang 2 tahun terakhir. Misalkan untuk yang tahun kemarin itu belum publish tapi sudah LOA, itu pripun. Kalau yang tadi dari Mas Jalil kan dilampirkan bukti bukti reviewnya dan sebagainya. Itu apakah untuk berlaku juga untuk yang akan submit yang sudah LOA kemudian yang akan submit ini seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hasan. Kalau untuk syarat pengajuan penelitian atau pengabdian ini bukan 1 tahun terakhir Pak, bukan tahun yang kemarin, tapi yang 2 tahun kemarin. Jadi asumsinya adalah yang 2021-2022 Pak, bukan 2022-2023. Jadi itu sudah wajib terbit Pak, nggak boleh lagi dia masih ACT atau masih belum terbit gitu. Karena yang kita minta adalah sudah luaran dalam bentuk luaran dan itu sudah terbit Pak Hasan. Karena jangka waktu yang sudah diberikan oleh LPPM kan sudah lama nih Pak, 2 tahun loh Pak gitu. Jadi bukan yang tahun kemarin, bukan yang 2022, gitu ya sudah. 2023, bukan Pak, tapi yang 2021, 2022 Pak Hasan. Oke, terima kasih Mas. Oke. Nggih, monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan terkait dengan aplikasi BIMA. Saya ingin menyambung Pak Monggo. Hasan tadi, Bu Fauzia. Oke, Kalau misalnya saya 2 tahun lalu nggak dapat, tahun ini dapat, berarti yang tahun ini aja yang diupload ya Mas ya, Ya Jalil ya? boleh Bu, kalau misalnya sudah terbit, kalau misalnya belum terbit nanti bisa pakai surat aja Bu, nggak masalah. Oke, siap, aman. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin untuk termen kedua, monggo kami buka kembali. Silakan untuk 3 penanya Bapak Ibu. Atau sudah clear, bisa diakhiri. Saya tanya Bu Fauzia. Monggo Bu Dr. Nurul. Terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk LPPM sudah aplikasinya sesuatu gitu ya Bu Fauzia, Mas Jalil ya. Terus meningkatkan pelayanan. Terus gini Mas Jalil, kan untuk kolaborasi internasional itu wajib ada anggota dari universitas dari luar negeri. Nah, supaya bisa muncul di sistemnya gimana? Kan tadi belum ada. Iya tapi Bu, ke depan itu maunya nggak ada. usah di input Bu di sistem. Yang penting anggota internal aja Bu. Oh, gitu. Jadi nanti yang penting di proposalnya Bu, karena memang untuk di sistem untuk yang skema internasional itu kita masih belum bisa input data, generate data ya. Mungkin nanti di tahun kedua atau tahun ketiga setelah versi kita perbarui lagi, nanti kita mikirkan apa kita mau narik data melalui sistem Web of Science yang itu juga ada APK-nya gitu. Nanti kita bisa komunikasi dengan kementerian terkait, karena kemarin saya juga sudah nginceng di kementerian di jurnal gitu. Pak Yoga DKK di bagian jurnal ilmiah itu sudah punya MOU dengan Clarified Bu, Web of Science gitu. Jadi nanti bisa ambil data dari sana karena Web of Science itu kan juga terkait dengan ORCID, atau kita juga bisa nanti pakai APK-nya ORCID gitu. Ketika kita input ID ORCID-nya langsung bisa ketarik datanya itu. Bu Nurul. Jadi untuk sementara bisa menggunakan di proposalnya yang penting dilampirkan Bu gitu.
Di proposal MOU-nya ya, ada ya MOU-nya ya sama MOU-nya, nama kemudian orangnya nama ya. anggotanya juga ditulis Bu, universitasnya gitu. Jadi kalau misalnya ada anggota dari luar PT juga misalnya yang bukan luar negeri ya misalnya gitu. Nah, nanti ditulis saja di proposalnya karena nanti reviewer juga akan ngecek dari proposalnya Bu, nggak hanya dari sistem tapi proposalnya juga akan dibaca. Gitu. Itu sih Bu Nurul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, masih ada satu session ini lagi, silakan. Saya Bu Fauzia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Sofi. Iya. Tadi terkait sebelum Monef itu tadi ada catatan harian yang harus dipenuhi begitu. Mohon disampaikan sekali lagi, saya tadi masih kurang paham karena step item kegiatan itu misalnya saja ya kronologis dari kegiatan itu banyak. Maksimum pencatatannya itu di situ ada kapasitasnya tidak gitu loh. Khawatirnya pas nanti seperti apa dan apakah perlu ada upload foto dan segala macam Nggak atau ada, Bu. bagaimana gitu. Ya itu tadi hanya sekedar cerita kegiatan saja per proses gitu atau seperti apa? Oke, siap Bu Sofi. Jadi untuk catatan harian ini sebenarnya ini kemarin agak apa namanya debat agak panjang untuk mengadakan ini karena memang ini kan riset internal gitu. Kami juga memikirkan teman-teman dosen supaya nggak terlalu banyak yang harus diisi gitu. Tapi ini akhirnya kami munculkan karena memang ketika kita akreditasi itu ditanya Bu oleh asesor gitu. Jadi ini hanya sekedar apa namanya ada, jadi tidak butuh untuk upload foto, itu tidak butuh Bu Sofi. Jadi fasilitasnya memang tidak kami sediakan supaya dosen juga tidak butuh waktu untuk upload foto gitu. Kemudian pendanaan juga tidak ada Bu Sofi, jadi tidak perlu upload apa namanya kwitansi gitu, nggak perlu. Jadi ya, memang kita ya mohon Bu. maaf ya menjadi trauma untuk hari Ya kemarin benar itu Bu. ketika Jadi kita harus waspada hal ini gitu. Ketika jadi apakah dana ini benar-benar digunakan atau enggak kayak gitu enggak kan. Bu, jadi Nah, apa itu namanya kalau terkait ya. dengan catatan harian ini memang kami sederhanakan dari sistem Bima apa namanya dari sistem Bima Pusat, kemudian sistem risetmu itu kami ambil poin pentingnya saja Bu. Jadi hanya kita mau tahu apa namanya alur risetnya gitu. Ini apa saja sih yang sudah dilakukan gitu. Nah, kemudian persentasenya sudah sampai berapa persen sehingga kita bisa memonitoring, oh ternyata Bu Sofi sudah sekian persen nih di bulan ini gitu. Jadi bisa dipantau oleh tim LPPM. Jadi hanya catatan ini kegiatan apa yang dilakukan Bu Sofi, kemudian di sini ada tanggalnya, ini tanggal berapa itu dilakukan, kemudian persentasenya ini sudah masuk persentase berapa persen nih gitu. Itu aja sih Bu Sofi, nggak ada upload foto, nggak ada Bu, upload kwitansi juga nggak ada Bu. Terima kasih Mas Oke, Bu Jalil Sofi. penjelasannya itu aja. Terima kasih. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu, kurang satu penanya kembali. Masih ada? Atau sudah cukup? Ini di Silakan kolom Bapak chat. Ibu, masih kami buka untuk session kedua ini. Jika tidak ada, silakan Mas Jalil untuk closing statement. Oke Bu Fauzia, ini apa namanya ada pertanyaan di kolom chat, tapi ini sebenarnya sudah saya jawab. Ini kombi juga nggak tahu ini siapa nih kombi gitu kan. Ini pakai komputer komisi bimbingan paling nih. Bagaimana Iya, jika kombi. pertama kali mengajukan hibah belum punya luaran itu diisi apa gitu. Nah ini seperti yang saya sampaikan, Mas Kombi gitu atau Mbak Kombi gitu kan, karena nggak ada identitasnya. Jadi isinya adalah dengan diisi apa namanya surat keterangan tidak menerima hibah. Nah templatenya itu sudah ada di formulir. Jadi nanti tinggal di-download, diisi identitas Mbak Kombi atau Mas Kombi ini, kemudian nanti ke LPPM minta tanda tangan plus stempel, barulah diisi gitu. Itu ya. Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin saya closing statement, Bu. Nah, oke. Sebentar Mas Jalil. Satu lagi ya Jalil.
Nggih, Bu Sofi. Untuk anggota dari mahasiswa, biasanya kan itu harus disematkan juga, Mas Jalil. Oh, nggih, Bu. Biasanya Kalau di apakah ada di dalam satu layanan itu tertulis di sana ya? nggih, untuk di sistem itu belum kami sediakan, Bu. Nanti ditulis aja di proposal, Bu. Oh begitu, enggak. Nggih. Soalnya ini kan ada keterkaitannya dengan prodi kita masing-masing ya. Kalau Iya, Bu, benar, akreditasi Bu. juga Nanti ditanyakan gitu loh. nggih, Ya itu nanti mungkin tinggal itu kan diisi di bahasanya Mas Jalil itu. nggih, tinggal Kalau diisi di proposalnya, Bu Sofi. katanya kalau mau melakukan itu harus ada anggota dari mahasiswa gitu. Nggih, nanti diisi di proposalnya, Bu Sofi. Nggih, nggih. Nggih. Nuwun. Oke, terima kasih Bu Sofi. Karena juga kami ini apa namanya terkait dengan data mahasiswa sebenarnya bisa kami lakukan penarikan dari sistem SIA. Cuma apa namanya masih ada beberapa kendala terkait dengan penarikan data di SIA karena memang apa namanya beberapa waktu lalu juga SIA kita sempat error dan lain-lain. Ini pun data apa namanya nama dosen kadang muncul double, Bu, di sistem SIA. Padahal kita juga generate datanya ini bukan kita generate sendiri tapi generate dari data SIA. Mungkin ini juga menjadi PR kita bersama ke depan supaya data SIA juga rapi, kemudian data penelitian ini mulai kita tata, Bu Sofi gitu. Itu Bu Sofi, jadi nanti tinggal Selamat diinput di buat proposalnya gitu, Bu LPPM Sofi. yang sudah memfasilitasi secara online, sangat appreciate untuk Terima tim kasih LPPM. Bu Sofi. Terima kasih. Oke, mungkin untuk closing statementnya apa namanya Bapak Ibu semangat untuk melakukan penelitian dan pengabdian karena semua itu apa namanya untuk keperluan kita pribadi karena kita pribadi sebagai seorang dosen kita punya tugas apa namanya banyak tugas yang tercantum dalam Catu Dharma perguruan tinggi gitu. Ada penelitian, ada pengabdian, mengajar, kemudian ditambah lagi nih kalau di Unmu Jember gitu, kalau di Muhammadiyah ada Al-Islam kemuhammadiyahan. Kalau dosen tidak meneliti, kalau dosen tidak mengabdi, berarti kan cuma mengajar. Kalau cuma mengajar, berarti kita layak disebutnya adalah guru, bukan dosen gitu. Jadi karena dosen punya kewajiban penelitian dan pengabdian. Selain itu, ada apa namanya kalimat nih yang kita jadikan tagline di LPPM. Meneliti untuk ilmu pengetahuan dan mengabdilah untuk kemanusiaan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk Bapak Abdul Jalil. Baiklah, saya selaku karena materi dari dua narasumber itu sudah selesai, saya selaku moderator dari awal hingga akhir mohon maaf jika saat memimpin memandu acara ada salah kata. Saya akhiri, nun wal qalam yama yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu diisi presensi. Izin Bu. Bukti, nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon izin live nggih.